Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zamhur Al-Asy. Pada pertemuan kali ini saya coba ingin mereview tempat pembenihan ikan mujair yang dikelola oleh Bang Jamal. Bila menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman. Dan apabila ada kekurangan ataupun ada masukan, silakan komen di kolom komentar ini ya, sehingga menjadi pelajaran bagi kita bersama. Baiklah teman-teman, langsung saja kita memasuki ke dalam pembahasan. Di tempat pembenihan ikan mujair ini terdapat 5 bagian kolam yang terdiri dari kolam tempat penyimpanan air atau kolam sterilisasi, kolam pembenihan, kemudian ada kolam pemijahan, dan seterusnya ada kolam penampungan air buangan, dan yang terakhir kolam tempat penampungan air hujan. Nah, yang pertama kita akan membicarakan tentang kolam tempat penyimpanan air. Jadi, ukuran kolam ini harus lebih besar daripada kolam pembenihan. Jadi, luasnya berapa? Ya, bisa disesuaikan kebutuhan airnya. Tapi yang jelas semakin luas, maka semakin baik ya. Di kolam ini, air yang masuk dari sungai atau laut disimpan terlebih dahulu hingga mencapai 1 minggu. 1 minggu atau lebih ya, bisa saja lebih. Untuk apa? Untuk proses sterilisasi. Agar ukuran pH, salinitas, serta oksigen yang larut dalam air pas dan seimbang. Setelah airnya steril, lalu air dari kolam ini dipompa ke dalam kolam pembenihan atau kolam tempat penampungan benih yang ada di sana ya. Nah, seterusnya kolam yang kedua yaitu kolam pembenihan. Ukuran kolam ini dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita masing-masing. Kalau misalkan kita membuat ukuran kolam kecil, maka daya tebar indukan juga akan kecil. Bila kita membuat ukuran kolam terlalu luas, juga tidak baik. Kenapa? Karena akan sulit dalam pengelolaan dan pengendalian. Maka karena itu, sebaiknya ukuran kolam pembenihan dibuat dengan ukuran sedang. Dalam artian, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sehingga mudah untuk kita kelola dan kita kendalikan. Nah, teman-teman pastikan penasaran dengan ukuran kolam pembenihan yang ada ini. Saya telah mendapat bocoran dari Bang Jamal bahwa kolam ini berukuran 3 meter kali 45 meter dengan kedalaman air mencapai 1 meter. Nah, dalam satu kolam ini dapat menampung 200 ekor indukan dan 100 ekor penjantan. Dengan perkiraan 1 ekor indukan dapat menghasilkan 200 hingga 300 ekor bibit ikan mujair. Jadi, dengan ukuran kolam seluas ini diperkirakan mampu menghasilkan dan menampung lebih kurang sekitar 30.000 hingga 40.000 ekor nener ikan mujair. Teman-teman, pasti penasaran lagi kan? Kenapa bisa di dalam kolam yang hanya seluas ini
dapat menampung benih sebanyak itu. Nah, kuncinya adalah ada pada pola pengelolaan dan perawatan, terutama pada kualitas air. Ini benar-benar harus dijaga dengan baik, karena air adalah media utama dalam budidaya ikan. Maka untuk itu kita sangat perlu memperhatikan kadar pH, DO-nya, dan salinitas air agar benih yang baru lahir ini tidak mudah mati. Untuk itu kita perlu menggunakan alat bantu, seperti kita gunakan kincir ataupun blower. Di sini Bang Jamal menggunakan blower. Untuk satu kolam cukup dengan satu blower yang seperti kita lihat ini. Yang ketiga adalah kolam penampungan bibit. Di kolam ini ditampung bibit ikan mujair saat kita melakukan pemijahan ataupun pemisahan dari indukan. Di kolam ini juga kita melakukan sortiran sebelum nener dijual. Yang keempat adalah kolam penampungan air buangan. Kolam ini berfungsi sebagai tempat penampungan air kotor yang keluar dari pipa bagian bawah, kolam pembenihan, dan kolam penampungan bibit. Pada bagian lubang pipa ini dipasang jaring halus agar benih ikan tidak bisa keluar. Kolam ini juga berfungsi sebagai wadah penampungan air ketika melakukan pemijahan atau panen. Untuk ukuran kolam ini dapat disesuaikan dengan debit air yang ada pada kolam pembenihan. Intinya adalah ketika dilakukan pengurasan air di kolam pembenihan ataupun di kolam penampungan bibit, daya tampungnya dapat tercukupi. Yang kelima adalah kolam penampungan air hujan. Kolam ini kita jadikan sebagai sumber air tawar. Untuk apa air tawar? Untuk kita campur dengan air asin di kolam sterilisasi agar salinitasnya terpenuhi. Tapi bagi teman-teman yang sudah mempunyai sumur bor ataupun cadangan air tawar lain, maka kolam ini tidak perlu lagi. Dan ini adalah pengelola tambaknya, yaitu Bang Jamal. Bang, berapa umur sudah usia benih ikan ini, Bang? Kira-kira baru 2 bulan. Ada yang 1 bulan. Indukannya 2 bulan di sini. Ya. Anaknya sudah lahir kira-kira? Sudah merata atau belum, Bang? Belum. Tapi ada yang sudah, Bang? Ada. Perkiraan Abang ini kapan bisa dilakukan pemijahan ataupun nener ini bisa dipanen? 1 bulan lagi sudah bisa panen. Satu bulan lagi bisa panen. Ya. Itu kira-kira per ekornya laku berapa, Bang, dijualnya? Kalau di sini 200 perak. 200 rupiah. Ya. Satu kolam ini diprediksi bisa menghasilkan berapa ratus ribu nener ikan mujair? Satu kolam ini kalau induknya 300? 200 ekor. Bapaknya 100. Yang jantan 100, yang betina 100. Yang betina 200. Jadi 300 isinya. Itu bisa menghasilkan berapa kira-kira, Bang? Satu induk menghasilkan ada 200. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ada informasi bisa mencapai 500-600 ada? Belum, Mah. Berarti berdasarkan pengalaman 200, Bang Jamal itu ya, sekitar 200-300 ya. Berarti indukan 200 dikali 200. 200 4.000.
40.000 ya. Ya. Bang Jamal, Ya. bagaimana sistem ataupun penataan tambak pengelolaan ataupun pembenihan ikan mujair yang abang kelola ini? Ya, di sini ada 5 kolam. Yang satu untuk penampungan air laut. Yang kedua untuk pembuangan air-air yang kotor sini dibuang ke sana. Yang ketiga ini ada air penampungan air hujan. Supaya air jangan terlalu asin dicampur dengan air hujan. Ya, ini kolam keempat. Ini ada induknya sekitar 200. Bapaknya ada yang jantan ada 100. Nah, yang di sana ada kolam yang kelima. Kolam kelima itu untuk kita pisahkan antara induknya dengan anaknya. Anaknya kita taruh di sana supaya tidak dimakan sama induk-induk.